ketika Ahok mau atau bahkan siap mendukung Anies kalau Anies diusung oleh PD Perjuangan, itu menunjukkan, itu menandakan bahwa ya Ahok nggak ada masalah pribadi dengan Anies, dan kalau Anies maju ya Ahok akan siap untuk mendukung. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Tidak ada cerita ya. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Itulah kekesalan Ahok kepada Anies Baswedan dan mengatakan kalau Anies Baswedan adalah bukan seorang negarawan dikarenakan berpidatonya memecah belah bangsa, memecah belah umat. Ya, itulah Ahok dulu, namun sekarang berbeda. Dikarenakan demi mak banteng, Ahok rela menjilat ludah sendiri. Namun demikian duet Anies Ahok tidak bisa berjalan dikarenakan melanggar hukum atau melanggar undang-undang KPU. Saya koreksi dulu ya, aturan itu bukan aturan melarang mantan gubernur untuk maju lagi. Jadi di undang-undang tentang pilkada yang di dalam pasal 7 ayat 2 huruf O itu adalah yang dilarang gubernur untuk mencalonkan diri menjadi wakil gubernur di daerah yang sama. Jadi bukan berarti yang pernah menjadi gubernur nggak boleh maju lagi sebagai gubernur, boleh. Tapi kalau menjadi wakil gubernur itu tidak diperbolehkan oleh undang-undang, seperti itu. Nah, yang kedua, kalau nanti tidak memenuhi persyaratan pada saat pendaftaran, misalkan syarat dukungan minimalnya kurang dari 618.000, maka ya kami akan terbitkan berita acara untuk dikembalikan penerimaan dukungannya atau tidak kami terima, seperti itu. Nah, itu tahapannya nanti akan kami lakukan. Itulah penjelasan KPU di mana mengatakan bahwa gubernur tidak boleh nyalon sebagai wakil gubernur di daerah yang sama. Mungkin kalau di daerah Papua boleh begitu Pak ya. Ahok sangat meyakini Megawati tidak menyetujui Anies maju di Pilgub Jakarta. Nanti Pak Ahok setuju nggak 1 sama 3? Saya yakin Ibu Megawati sudah bilang kita ini partai ideologi. Ibu Mega tidak akan pernah mendukung orang yang tidak punya track record. Ibu Mega tidak akan pernah mendukung orang yang sudah terang-terangan terbukti menggagalkan semua program Pak Jokowi. Itu namanya Anies Baswedan. Saya ingin negara ini dipimpin oleh orang yang benar. Semua pekerjaan harus ada estafetnya kayak Jakarta. Karena ini kan rakyat kan kena bohong dong. DP 0%. Itu betul, setengah betul. DP 0% itu biasa. Usah kau cicil nggak? Pengadilan, makanya saya lebih suka orang yang miskin, yang belum beruntung, lu tinggal di apartemen punya Pemda 5.000 sampai 15.000 per hari. Nggak ada duit, gue jadikan lu pasukan mau kuning, mau biru, mau oranye, mau merah. Gue lagi bentuk pasukan merah. Anak lu sekolah gue tanggung, bus gue urus, beli daging sapi 45.000 biar gak stunting, ayam 8.000, telur ayam 8.000. Itu saya mau lakukan gitu. Tapi orang kan kena plank. Jadi kali ini kalau orang masih kena plank, nggak mau percaya sama saya lah. Saya mau dapat untungnya apa sih? Dimusuhin, disalahpahamin, ya dong. Demi supaya kelangsungan pembangunan. Oh, kalau kamu punya hati cinta negara, cinta rakyat Indonesia. Itulah pernyataan Ahok yang mengatakan bahwa Ibu Megawati tidak mungkin mendukung Anies Baswedan dikarenakan Anies Baswedan merusak program yang ada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Itu dulu. Namun sekarang berbeda. Ahok mendukung Anies Baswedan. Ahok menuduh Presiden Jokowi lah yang memenjarakan Ahok, bukanlah Anies Baswedan ataupun para pendemo.
Kalau Ahok terus dibiarkan jadi gubernur, bisa mengganggu terpilihnya Pak Jokowi. Oh, di second term. Oh, Ya, periode second kedua. term. Jadi akhirnya harus diputuskan Ahok harus ditahan. Itu masuk, saya coba lihat, wah lagi di Papua. Saya juga kaget nih, nggak tahu nih masuk. Siapa tuh? Pak Presiden dong. Oh, Terus sahabatnya Pak Ahok. kirim polisi, lihat saya marah apa enggak. Pertama saya masih marah. Nggak terima saya. Iya. Itu cuma agresi militer Belanda dong, gubernur aktif ditangkap. Iya, benar. Kecuali kamu OTT nyolong ya. Iya. Mana ada, kita konstitusi kok. Iya. Masa takut sama orang nekan, emang hukum pakai tekan masa. Itulah tuduhan Basuki Cahayapurnama alias Ahok kepada Jokowi, yang mana Jokowi dituduh sebagai dalang yang memenjarakannya. Dan itulah penyebabnya kenapa Ahok lebih memilih Ganjar Mahfud dibandingkan dengan memilih Gibran ataupun Prabowo. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah. Karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR. Kan DPR kan belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi. Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba. Itulah pendapat Basuki Cahayapurnama alias Ahok, di mana mengatakan Gibran tidak pantas memimpin Indonesia dikarenakan belum pernah berkiprah di tingkat nasional ataupun menjadi gubernur, tetapi dari wali kota langsung saja menjadi presiden. Jadi gubernurnya pun hanya baru berkisar 2 tahun. Oleh karenanya menurut Ahok hal itu tidak pantas. Ya, namun demikian pernyataan Ahok ini sebetulnya tidak sepenuhnya benar. Banyak presiden-presiden terpilih belum pernah menjadi wali kota dan gubernur seperti Soekarno, Soeharto, Megawati, Gus Dur belum pernah menjadi gubernur, belum pernah menjadi anggota DPR. Namun demikian seperti Pak Harto, ya dia bisa menjadi presiden yang dikatakan sebagai bapak pembangunan. Bahkan Soekarno belum pernah menjadi wali kota pun, camat pun belum, gubernur pun belum, tetapi dia menjadi presiden, menjadi panglima besar revolusi. Demikian juga dengan Jokowi. Ya okelah, Jokowi pernah menjadi gubernur tetapi belum pernah menjadi DPR sebagaimana persyaratan yang disampaikan oleh Ahok. Begitu ya.